Penentuan untuk match yang pertama, mampukah Navi bisa mengejar dan membuka kemenangan pertama atau Alter Ego yang tetap mendudukan Navi dengan 2-1. Oke. Dan masih ya Alter Ego berarti untuk first picknya Matilda Ben, cuman beda di urutan saja untuk banning bagi Alter Ego. Dan Loyi Joy masih Pove Ranger ternyata. Poveus dilepaskan. Ada Povius. Apakah first pick? Dan kayaknya sih Harit. Karena sudah gak ada Granger ya. Mungkin untuk Alter Ego tetap kali ya Om ya. Gak mau ke Harit karena udah gak ada Granger nih. Ditawarin nih sebenarnya ini kita ban Grangernya nih. Kalea Hayabusa. Kayaknya bisa sih Om. Ambil Kaleanya, kasih Poveus sama Harit, atau Hayabusa lagi. Hayabusa jangan sampai gak ditukar sih. Kurang kalau gak ditukar. Oh gitu. Ya, Jadi ya. harus ditukar dua-duanya. Oke, Jadi oke. worth it gitu. Satu Harit. Kalea, satu Hayabusa gitu. Oke. Tapi Harit. Wah ini pertukarannya ketat banget sih dari kedua. Kalea. Kalea pun Jushin ternyata. Oke. Berarti Harit Poveus. Iya dong. Hayabusa Haya. Povius. Bentar, tunggu. Kita tahu Nino lagi spam Hylos. Oh ya Hylos, sorry. Tapi bisa jadi Povius sekarang. Belum tentu Om. Mungkin kalau misalkan memang spam berarti tipikal saat latihannya pun spam Om. Spam ya. Coba nih. Apakah berani untuk tiba-tiba pas lagi show-nya diganti? Nah itu. Nah kita harus lihat sekarang nih. Ini adalah masa untuk apakah memang adaptasi dimainkan dengan Alter Ego. Ya. Atau tetap dengan Hylos gitu loh. Gue lebih ke Haya satunya lagi Bebas ya. bebas lah. Bebas dulu. Zas pun masih oke tadi. Zas Gak bisa di duluan. pick off, gak bisa di pick off kali ya. Zas duluan bisa sih. Gatot Gatot kaca dan Hayabusa tetap satunya lagi Gatot kaca ternyata Om. Yep. Ya Ini untuk cancellation menonton, ya? untuk menonton Kalea juga untuk membuka semua jalannya. Ada Povius kalau mau. Wow. Oke. Oke. Povius kah? Povius buat Dari Becky juga ada recordnya kok untuk main Povius. Povius ya. Ada. Oke. Kebuka sekarang. Dan banyak hero dash kebetulan juga. Bisa kalau memang mau dimainkan, tapi harus hati-hati kalau tim fight di depan atau di atas ya dari zaman Force. Kamu ambil hero Shive. I'm not the only one. Povius dulu oke. Gue lebih suka Poveus karena hero Sipe sekalipun dua yang di ban itu nggak masalah. Mungkin kita lihat Moskov kali. Cici Ben? Cici Ben. Oh, sebentar. Oh iya, tapi Cici memang enak banget sih landing lawan Povius tuh enak Lawan banget. Om. Pove ya. Povenya Iya. sekarat mulu hidupnya. Pasti. Under 4 ya. Kalau Iya, udah under. level 4 suka dibalikin memang. Iya. The immortal one shows Oke. me. Suyo Ben. Ada Suyo. Suyo Fredrin sih Ben yang paling bagus ya. Suyo Fredrin ya. Yap. Kalau ada sebenarnya Lucas pun masih bisa dipakai. Ini harus hati-hati juga Alter Ego. Kalau mereka keep buat junglernya di akhir, Lucas bisa keluar buat Navi. Iya, Lukas juga masuk opsi ya. Yap. Lukas Suyo oke, katakan Suyo di ban Fredrin Lukas berarti. Iya. Tapi mitnya belum ada nih. Kalau antisipasi yang gak ke arah Valentina, bisa jadi nanti diambil juga Valentinanya Om. Tapi daripada mereka ban Valentina, bisa aja kasih Valentinanya ya. Mereka ban Novaria. Novaria atau Yves ya? Iya, Nova atau Yves ini. Iya sih. Karena gue ngeliat sekarang Valentina nggak yang natural counter kok sebenarnya. Iya, bisa gitu loh. Bisa dilawan juga dan damage-nya tetap beda jauh banget. Meskipun ya kalau Valentina kalau ngambil yang namanya Tsunami Slam kan lawan nggak mungkin berpikir ke sana kan. Ya, bahaya Yves juga. itu dia di ban. which I was made for. Oke. Berarti untuk long range damage-nya masih ada di Marsha, Marcia, Nova. Atau kembali ke Zas bisa juga Om. Zas juga ya sebenarnya. Kembali ke Zas. Tapi untuk Ben satunya lagi nih. Seperti yang tadi mungkin udah kita sepakati Om Lukas atau Fredrin. Ini opsi yang bahaya banget. Iya Tapi betul. kalau Assassin Hanzo. Ya. Tapi aku lebih serem dengan Fredrin sih sebenarnya. Fredrin atau kalau Assassin Hanzo masuk. Hanzo ya, Hanzo juga masih ada. Gue lebih suka Fredrin sih. Ben-nya. Apa picknya nih? Picknya. Oke. Masalah ini Ben-nya dulu nih. Alter Ego yang akan ngarahin Hanzo, Ben Hanzo. Assassin Hanzo. Berarti memang lepasin aja Lukas Fredrin gitu. Iya. Oke. Mereka ada kondisi di mana bisa menggunakan Valentina kan masih. Oh, Oke. Moskov, oke. Oh, Goldin-nya. Goldnya. Wih ditutup lagi god lane-nya. CV punya record Beatrix nggak sih? Kayaknya tipis deh, kayaknya belum deh. Belum ya? Oke, ini berarti kalau mau scaling Cloud, Hero Trinity Kari juga mungkin bisa. Waduh, Kari ya. Kari Om, kita bawa lagi vibes Kari. Aku lumayan trauma sih lihat Kari sebenarnya. Winnet, Winnetnya kecil banget ya dia. Kecil banget sebenarnya di MPL-nya kita. Lancelot, wow. Berani, Aether cukup berani ya. sangat berani bahkan. Tapi make sense sih, karena kalau misalkan memang ada one by one situation, Thunderous, Phantom Execution ini bisa dodge Shadow Kill. Iya tapi kalau bisa gue bilang dengan chance yang tinggi ya. Kalau persentase sih masih ada di retail. Bisa. Karena dia masih punya chance tinggi dari Tapi bersih dari mana sih? Kalian ngangkat tuh diapain?
kalau mau itu Bruno, tapi Bruno terlalu main ke arah lama. Brody gimana Brody? Oh, Brody nggak ada data di sini. Oke, Zaz Kalau dari masih ya. data BMKB yang saya miliki seperti itu. Gue kalau sekarang gue lebih milih clean, Clean jauh ya dari sama, Brody. ya. Quick draw-nya lumayan berasa lah ya. Oke, Tapi Zaz itu- kembali dan Badang ternyata. Oke, kita belum tahu Gatot Ini kacanya bakal di mana. Bruno kalau nggak retail. Kayaknya di roamer sih Gatot kacanya. Oke, tapi at least ada highlight sekarang buat Alter Ego. Oke, last pick. Ini dia, pembuktian. Ke arah mana? Goblin CV. Follow up ada Beatrix Kari. Iya. Kalau mau asuransi lihat gimana Cloud. Tapi kalau mau yang mandiri Bruno, mungkin opsi yang bagus juga sama retail ya. Ya. Bruno bisa. Bruno retail. Ini Bruno retail kalau dari best of BMKB. Bruno. Ya itu yang paling safety. Tapi balik lagi untuk follow up damage dari kalian kurang burst. Oke, Tapi bukan nggak bisa ya, cuman kurang aja. kurang berarti bukan berarti nggak bisa ya guys ya. Oke, Oke, ini kalau dia. Lim, apakah masih dengan adanya... Gua sesuai prediksi gue sih tadi di tele prediction. Oke, 2-1 Alter Ego. 2-1 Alter Ego. Yep. Om apa? Sama Alter Ego. Masih Alter Ego, wow! 2 Alter Ego, voting kali ini. Oke, one last chance. Gak ada lagi kesempatan setelah ini. Karena para pasukan dari tim Alter Ego, mereka harus dengan konsisten mendapatkan kemenangan dan bermain dengan santai. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Sedangkan dari tim Navi, mereka memiliki kesempatan untuk memecahkan telur. Mari kita saksikan one last game di match yang pertama. Apakah Alter Ego mendapatkan kemenangan? Apakah Navi memecahkan telurnya? MPL Arena, mana tepuk tangannya? To Mobile Legends. Let's go. Lane of down. Ini pembuktian balik lagi nih. Ada Lancelot juga yang digunakan oleh Aether. Ya kita tahu Lancelot sendiri dibilang hero early enggak, dibilang hero late game enggak juga. Tapi seenggaknya mid game itu bisa dikuasai. Ya, tapi akhirnya ya ada beberapa tim juga yang sudah mulai membuka kayak oke ini ada peluangnya juga untuk Lancelot sebenarnya dari peraduan untuk mendapatkan objektif. Oke. Dari laning Becky terlihat lumayan santai aja. Versus Nino di awal nggak bakal yang terlalu agresif banget. Tapi dari Emblem, attack speed ternyata Swiss dan endurance Lancelot. Nah, ya. Yep. Dan lawannya Warcry masih untuk Hayabusa pastinya. Dan cooldown reduction ini untuk Badang membawakan emblem support juga. Ya, untuk cari stack ya. Tapi ngelihat dari peraduan turtle harusnya ini bakal jadi setara sih Om. Imbang Karena ya. Lancelot di awal juga bukan yang terbilang bisa setup ya. Iya, tapi dia punya Sonros, chance di situ. Untuk ke steal iya Ji, setupnya gue bahas tadi. Nggak ada chance setup tetap bonyok. Oke, tapi kita lihat dari pergerakan dari Aether ini salah satu hero-nya Aether ketika dia debut di MPL Indonesia. Dia cukup bersinar dengan adanya Lancelot yang dia miliki. Tapi kita bakal menyaksikan apakah ini akan sedikit berbeda atau sama. Sakit kan? Iya. BRS juga ya, BRS ya, berasa. Cuma 2 stack ya tadi functionnya ya. Satu ya tadi Om. Satu ya, Cuma satu, puncher satunya masuk dipakai total. keluar. Dan itu udah berasa banget kan. Oke, sekarang. Cive hati-hati. Hari ini Seperti biasa tapi Ride gagal untuk mendapatkan satu first blood di arah top lane. Masih bisa dihindari oleh sosok dari seorang CV. Nino Shadow Kill dan No Retribution juga. Ini ada sinyal juga sih sebenarnya untuk Alter Ego bakal ngelepas dari turtle yang pertama. Yes, betul banget. Tapi kalau kita melihat di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego, mereka masih menunjukkan vision untuk para pasukan dari tim Navi yang sedang mendapatkan turtle yang pertama mereka. Tapi bisa kita bilang ini agak terlalu memaksa kalau mereka mau dapat poin lagi dari Dreams. Itu kayaknya mereka harus coba mulai redakan sedikit egonya. Setuju sih. Kayak udah harus berpuas dengan turtle tadi yang bisa didapatkan juga. Sementara kalau dari setup jungle-nya, Rine udah keluar dari setup jungle-nya. Ini bisa banget invade. Sebenarnya di atas scale masih lengkap banget untuk jungle yang dimiliki oleh Navi. Itu masih kosong semuanya ya. Dan itu masih sedang perjalanan juga nih. Dan topnya ini bisa coba untuk ditabrak ternyata Navi. Mereka sedang menuju ke area top. Set ini gak dikasih buff ke arah Rine-nya. Tapi sebenarnya kalau lihat Retribution Aether ready nih. Pilihannya ada di Navi sekarang. Oke, tapi kita bakal menyaksikan invasi jungle ternyata tidak terjadi. Karena mungkin kalkulat dari para pasukan dari tim Navi juga mereka nggak mau sembarangan, Lin. Vision juga tadi Om. Ya, lebih safe juga ya mungkin untuk nantinya tidak ingin terlalu overdrive nanti mereka akan bisa terpunish. Jadi better mereka ambil untuk creep yang di samping aja daripada mereka langsung menuju ke bawah. Dan topnya masih baik-baik saja, ini gak ada gangguan sama sekali. Di bottom juga bahkan sama ya. Jadi ini lebih ke trio midnya yang sedang menentukan arah mereka mau menuju kemana. Bahkan kelihatan banget Bruno dari CV ini lagi kondisi unggul.
Memang Yoji. Oh bahkan Drift dengan avatar of God ini kedapatkan Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan Drift. Following up damage akan coba didapatkan kembali, tapi nampaknya langsung para pasukan dari tim Navi mereka terpukul dengan adanya first blood. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mundur ke arah belakang. Aether mencoba untuk bermain dan berdansa dengan pedangnya. Tapi nampaknya tidak ada kerugian untuk para pasukan dari tim Navi, bahkan keuntungan untuk jungle-nya. Ya. Ini masih sesuai track dari Navi-nya Om, seperti game yang pertama. Memang nggak terlalu menekan, tapi ini udah lumayan sih. Ya, ini lebih ke tempo juga kan buat Navi tadi. Mereka cuma merespon apa yang dilakukan Alter Ego yang memang tadi EOG-nya nggak dapetin target apa-apa. Ya mungkin menurut aku itu lebih karena miskalkulis deh Om. Dia kira akan mundur Navi-nya, tapi malah kumpul di kiri semua. Atau dia mau mancing dash-nya keluar. Bisa jadi kan? Bisa jadi, bisa jadi. mancing skill dari, ya mungkin dari Lancelot seenggaknya Tonros keluar. Itu bisa jadi. Sementara kalau ngeliat dari setup Turtle kembali, Navi cukup pede. Tapi Navi ini kalau ngomongin pede, dia pede banget. Karena dia nggak harus worry untuk di arah gold laner-nya. Pertama, dia udah punya Husklaw, dia akan sangat kuat. Tapi Becky, seperti biasa, sebagai sosok seorang Morpheus akan coba sedikit melakukan distraction. Tapi informasi heist di arah mid lane. Informasi yang terlihat dengan sangat jelas menandakan para pasukan dari tim Navi bisa melakukan buying time. Kita akan lihat di sana para pasukan dari tim Navi masa T5. Berarti bisa ada seorang Winnie. Kita akan tidak sana para pasukan dari tim Navi yang mundur ke arah belakang tidak bisa menyelamatkan siapapun. Full plating pun tidak bisa dilakukan. Jadi kerugian yang sangat mahal didapatkan oleh para pasukan dari tim Navi. Oh, ketarik? Oh, ketarik dan Kars termakan begitu saja. Karena tahun tadi yang begitu baik. Tapi ya jelas banget ya dari Alter Ego mereka mau lebih dan mereka dapetin itu. So keunggulan sekarang ditarik. Yang tadi dipegang sama Navi, under 1000 gold sekarang dipegang Alter Ego. Iya, dan tadi waktu ada memang, misalnya ya ada Tsunami Slam juga yang bisa dibuat dengan Cars. Winter Descent juga sudah siap dibuka tadi. Dan itu bisa menggantikan bagaimana posisi dari Alter Ego yang tadi terancam. Mau gak mau juga. Ini semuanya akan langsung bubar. Dibubarkan oleh Zars. Kalau ini lebih ke arah miskomunikasi sih tadi. Kalau misalnya nggak mau masuk lebih dalam lagi, Becky-nya nggak boleh di depan sana sih, Lim. Seenggaknya ketika udah kalah retreat udah mundur lagi kan? Iya langsung selesai, udah, Reset, udah udah. balik dari Tapi masih reset. lanjut tim fight ya. Iya masih ada dilanjut tim fight yang nggak baik banget untuk mereka. Tapi para pasukan dari tim Navi, mereka mencoba untuk memprioritaskan CV seperti biasa yang mereka lakukan. Dan untuk kita lihat kali ini, zoning out dari tim saja bahkan coba untuk membuat sosok dari seorang Alter Ego. Ini mendapatkan kondisi menuju ke arah Purple Buff, apakah berhasil mereka bal? Terpakan Nether, terpakan dengan Shadow Kill. Terbagi menjadi dua, terpakan poin kill yang ketiga akan didapatkan oleh seorang Rinika. Terpakan membuat para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan Kars juga sebagai poinnya. Ais mampu berdansa di depan sana, tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka masih mau lebih. Masih ada satu buah poin kill karena satu Cochero yang menyangkut di tubuh dari sosok seorang Kars. Tidak bisa dihilangkan, tidak ada Purify. Timing yang begitu baik tadi Rine, dia nggak langsung balik. Dia tunggu dulu dan ketika kuat Shadow ready lagi Kars yang bisa dipunish. Iya, dan kita melihat lagi ya, contoh di mana Dominator Descent-nya juga yang membuka di tengah-tengah tim fight. Sehingga efek-efek slow damage yang diberikan dengan Hijumen juga ini sangat berasa dan selalu bisa membantu. Rine, War X selesai, second item untuk dia, Hijumen juga tadi punya Glowing One ya. Berarti tinggal nunggu buat Haisha menyelesaikan Holy Crystal yang sedang dibuat. Oke, lihat turtle yang ketiga. Apakah akan didapatkan oleh Ether tapi masuk lebih dalam. Tepakan terkena Dino. Save the day for Alter Ego. Tepakan Becky karena yang bisa menyelamatkan dirinya di depan sana. Soalnya yang terjadi Tsunami Slam for nothing. Watch out. Satu persatu Navi, mereka mulai dipanis. Agak sedikit kaget tadi gue ngelihat ketika mereka sedang kalah tempo dan setup karena turtle loh. Iya, masih sama ya berarti kayak mereka masih berusaha untuk mendapatkan turtle yang bisa dilepaskan. Tapi sorry to say, perfect turtle untuk para pasukan dari tim Alter Ego sudah mendominasi dan bahkan Rine dengan Hayabusanya udah tidak bisa dibendung kali ini, terlalu mengganas. Dan bahkan kalau ngeliatin dari flow yang sudah kita lihat dari game 1, game kedua, yang mendominasi di awal bahkan hampir sulit bisa dibalikan, Lim. Ya, ini tinggal tunggu sih. Navi, mungkin winning condition mereka sekarang masih ada di defense. Mereka harus bertahan dulu, mainin jauhnya. Karena gue gak ngeliat strategi 2 sama sekali Om. Iya, dan Navi tinggal mencoba untuk... Soalnya Navinya mereka harus bisa bertahan dan berusaha untuk mendapatkan sebuah pick off. Ya. Cuman ketika ada pick off yang sedang dilakukan juga dengan Navi, ini follow up Hijume-nya nih yang harus mereka hentikan. Sama damage-nya nggak cukup juga sih Iya. untuk saat ini. Masih bisa di retry kan? Tau gue masih bisa di retry deh, Dominator Descent ya. Itu bisa, Tonros retry kayaknya sekarat deh. Untuk Dominator Descent, itu bisa jadi opsi loh. Tapi kan Oke, tapi nampaknya Shadow Kill-nya masih bisa dihindari Avatar Guardian. dipaksa. Dipaksa. Satu buah poin kill untuk Kars kali ini sangat mahal.
Ya, di sisi lain Hais juga bisa Eh. ngedorong dan dikejar kan? Pasti Oke, dikejar. tapi nampaknya Hais masih coba untuk bertahan di depan sana Nggak seorang bisa. diri. Gak bisa masuk lebih dalam lagi karena Nino telah menunjukkan batang hidungnya. Dan Hais gagal untuk ditukar dengan adanya Kars dari bottom lane. Ya, bahkan rugi untuk Navi-nya. Bottom lane harus mereka lepaskan juga tadi. Dan meskipun berusaha untuk mengejar Heist dengan retribution yang dipakai untuk Aether juga masih belum ada fungsi juga. Mereka sedang sangat-sangat terdesak. Kalau kita melihat dari itemnya yang baru jadi bisa memberikan damage hanya Shive. Dua item ya. Yep. Oke, tapi kita lihat menyaksikan sedikit potensial gameplay yang dimiliki dari tim Navi untuk bisa membalikan keadaan ini agak sedikit terkubur ya. Aku belum melihat ada potensial tersebut, Lim. Sebenarnya kalau ngelihat dari awalnya emang temponya udah hilang. Tapi sekarang kalau ditanya kesempatan sebenarnya masih ada. Walaupun memang kehilangan gold ini ekstrim juga untuk Bimo. Wah, ini bukan ekstrim lagi nih, udah seluncur ya. Alright, tapi nampaknya perpasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan Lord yang pertama. Ketika Lord seperti ini didapatkan oleh mereka dan mereka memasang secara pasti, tapi Hais menuju ke arah pelanggan masih Shadow Kill! Hampir saja bisa menyelesaikan 2 poin dari tim Navi dan kalau itu terjadi Lordnya akan bisa membabi buta pasukan dari tim Navi. Ini dia yang dibilang hero power ya. Rine dengan Hayabusanya. Begitu baik dengan permainan kuat Shadow Kill-nya. Dan sekarang pasif di arah mid lane udah kebongkar nih. Udah ke-trigger juga. Dan jangan lupa ini adalah Alter Ego yang menang di early game. Objektif mereka dapetin dan mereka sangat-sangat tahu bagaimana cara untuk memaksimalkan nih Ganas keunggulan ya? di early. Sangat ganas sekali kalau mereka pegang di early. Setuju Iya. banget, setuju banget. Ketika lagi unggul ya Alter Ego tahu how to punish. Tapi kalau misalkan lagi under seperti game pertama itulah celah yang dimiliki Alter Ego. Tapi lihat top lane, Lord dikawal dengan slow push, dipaksa pasifnya. Oh, mau dipaksa pasifnya. Pasifnya ke-trigger kah? Belum. Kalau ini pasifnya ke-trigger nih Om, harusnya sebentar lagi. Dan gak kena Lord. Dan gak kenal Lord itu dia ini akan menjadi berbahaya. Lord akan melakukan charge seperti karena top lane akan gak dipaksa oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Dapetin satu buah turret adalah sebuah hal yang sangat mahal di menit-menit awal seperti ini. Ya, dan Navi pun ngelepas langsung mereka sadar. Oh my god, Ais! Coba untuk mendapatkan satu mobil kill seorang X-Magic. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Navi. Kali ini akan berkorban Nino! What the play from Nino! Miss Drake yang on point berhasil mendapatkan Aether. Di depan sana para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan momentum. Avatar bukan dia mendapatkan satu. Dan ini penjara! Navi gagal memecahkan telur mereka karena Alter Ego mengganas di game yang ketiga. What the play! Alter Ego win the series! Membalikan keadaan kali ini Alter Ego. Membuktikan bahwa mereka bisa reset, mereka bisa adaptasi. 2-1 skor akhirnya dan mengubur mimpi kemenangan bagi Navi kembali. Ya, belum ada kemenangan untuk Navi, tapi congratulations Alter Ego, mereka memutuskan 2 kali kekalahan beruntun mereka juga. Setelah terlihat cukup terseok-seok dari game yang pertama, akhirnya nih ya, angin segar untuk Alter Ego. Di game kedua, di game yang ketiga, tempo permainan semakin cepat mereka bawakan. Alright, tadi itu dia. Nino dengan first crack yang dia miliki. Sangat luar biasa tepat. Itu terlihat batang hidungnya. Loncat dia terbang ke depan sana, Omawa. Langsung mendapatkan poin kill atas Aether yang udah tidak ada lagi power untuk melakukan clear. Punchernya nggak ada. Dan menandakan cerita ada apa dengan Hais kali ini udah selesai ditutup dengan episode terakhir Savage. Dan juga tidak jadinya Kodelwin membakar GH. Aman ya, aman. Tenang, kalian masih tetap dapat tempat tidur. Dan ya, gue ngeliat juga sebenarnya dari Lihat Alter gimana? Ego Lihat tadi. apa kamu? Alter Ego yang back on track Ji, setelah Rine naik prioritas. Dan Aether, gue gak tahu kenapa tapi Ya, miss bisa- mechanical banyak banget tadi Om. Ya, itu miss puncture yang langsung dipanis tadi ya. Kena face break langsung hilang, sekaligus gamenya juga hilang. Oke, tapi tanpa berlama-lama kita langsung lempar saja ke Bude Clara Boxer. Take it away. Alter Champs berpesta dengan kemenangan 2-1. Leg kedua pada akhirnya membuahkan hasil manis. Match pembukaan dari Alter Ego. Ini pada seneng gak sih menang? Senang Bude, senang banget. Oh seneng banget Iya, akhirnya ya. Senang banget, alhamdulillah. Kalah mulu. Iya, kalah mulu kan kemarin. Iya, tapi kalian membuka leg yang kedua dengan semangat berbeda kah? Balik lagi, dipecut coaching staff. Coaching sub di belakang. Iya, dipecut playernya, emang harus dipecut. Dipecutnya boleh dikasih tahu nggak sih? Eh, Sekeras apa?
mungkin lebih ke arah kata-kata aja sih. Gitu aja sih. Oke, tapi kalau Nino sendiri coaching staff atau ada yang kemarin rame tuh yang katanya mau datang ke GH kalau hari ini kalah? Bener. Enggak, Gitu, itu emang terserah. bos gua emang agak gokil dikit sih. Oh oke. Tapi Agak itu kepecut juga nggak dari kata-kata itu? Kena pecut sih soalnya, tapi ibaratnya lucu gitu loh Bude dia. Sorry kok kalau nonton sorry kok. Iya, nggak apa-apa kata aku Delwin. Yang penting menang, pasti Yang happy penting banget menang. dong. Senyum dia pasti ini ketawa-tawa. Kalau menang 2-1 ataupun 2-0, senyumannya beda nggak? Enggak sih, tetap sama sih. Intinya poin dulu aja sih menang. Poin dulu aja menang. Iya. Tapi Bunda penasaran, Nino tuh kalau kita ngeliat selalu konsisten ya dari setiap match-matchnya. Biasanya tuh ya, di Romo kalau udah sekali pakai cici, terus high loss, terus. Kenapa No? Playstyle Nino tuh waduh. beda Gimana banget. ya Bude ya? Emang demen aja nge-spam sih, nge-spam hero gitu di MPL juga nge-spam aja udah kalau high loss, cici. Kalau kata orang-orang cuma bisa high loss cici soalnya. Oke. Jadi diikutin aja. Tapi hari ini kayaknya enggak loh. Gak tahu sih tadi disuruh sama Raptor, badang aja katanya bagus. Ya udah main badang. Bisa tapi kan? Dikit doang, gak jago. Aduh, merendah. Beneran gak jago. Keren kok ya. Oh, merendah. Nggak apa-apa. Nino, tapi ngelihat hari ini juga spesial karena Savage pertama datang dari Hais. Hais, Savage pertama di MPL Season 15. Woohoo! Ini Hais kerasukan apa, Hais? Enggak kerasukan apa-apa sih, emang main-main aja udah. Oke. Tapi kalau ngelihat performamu hari ini, kamu ngerasa beda nggak sih sama match-match sebelumnya? Enggak beda jauh lah. Nggak beda jauh. Ya. Serius nih? Iya. Oke. Tadi respon pas kamu dapat savage apa dari teman-temanmu? Enggak ada respon Bude, dia request. Kasih gue CP, kasih gue CP, Iya, kasih gue CP, kalau kayaknya enggak gitu. AFK aku. Jadi kalian kasih? Iya kasih, soalnya sebelum-sebelumnya emang suka di KS aja. Ya. Oke. Kalau hari ini karena nggak di KS, kamu mainnya jadi lepas dan sangat apik. Ya, jadi lebih semangat. Jadi lebih semangat. Dan ada juga dari salah satu talent atau beberapa talent juga pada bilang, kalau Hais itu, wah kalau lagi bagus banget. Kalau lagi koma banget. Itu ada faktor tertentu nggak sih untuk Hais? Enggak sih. Apalagi yang Moskop kemarin ya. Itu sebenarnya banyak yang ngomongin Moskop kemarin, mau dari netizen, media dan lain-lain. Tapi kan mereka kan nggak tahu isi dalamnya gimana kan tim kita. Jadi cuek aja sama yang begitu juga. Cuek aja. Ya, Cuek aja, yang penting kasih performa terbaik. ya. Iya, oke. Tapi kalau ngelihat hari ini juga, buduh, itu yang di tengah-tengah juga rambutnya udah nggak warna-warni. Rine, rambutmu Bude bingung ini warna apa ya? Warna apa itu rambutnya? Warna ungu. Warna ungu. Ada filosofinya kah? Kan nggak boleh disebutin kan? Tahu nggak lihat. Lihat ini. Kartun anime. Oh, oke, dari anime. Tapi kalau kamu sendiri dari kekalahan-kekalahan, 2 kali beruntun, Rine kan biasanya bersinar. 2 match gak bersinar. Apa perasaan Rine? Apa ya? Stres saya sih. Bisa stres ya Rine ya? Bisa. Apa yang Rine lakukan ketika stres? Apa ya? Makan, tidur. Makan, tidur, Ya. terus habis itu kalau masalah dari gameplay, dari in-game, Rine sendiri gimana untuk bisa improve di leg yang kedua? Dengerin omongan orang aja. Orang yang mana nih? Ini maksudnya pakai ini, Bang Azam, Seper. Dengerin kata mereka aja. biar Oke. improve. Apa pecutan atau kata-kata dari mereka yang paling mengena untuk Rine supaya Rine nih kayaknya leg kedua, wah tumbuh menjadi lebih baik. Tak, lu nanti kalau nggak mainnya benar nanti diganti-gantian lagi sama GB. Udah simple, padat, jelas, jujur sekali ya. Oitak. Dan kamu jawabnya? Iya. Iya, dan kamu melakukannya.
Tapi Rine, ada juga nih ya, desas-desus pada membahas kalau Rine itu terlihat kalau dari gameplay ketika lagi menang early, wah Rine bisa menutup itu dengan mudah. Namun kalau lagi keadaan sulit, Rine juga terlihat kebingungan. Itu bener atau statement bener atau salah tuh? Jawabnya apa cowok? Itu kan Rine ya? Rine, kamu junglernya kamu yang main. Enggak tahu sih Bude. Kalau kalah ya udah kalah. Maksudnya, Kalau lagi kondisi early-nya sulit gitu, apa yang biasa Rine pikirkan? yang aku pikirin kalau misalnya lagi sulit. Iya, early-nya sulit nih. Ini cara gimana nggak sulit. Oke, bener ya Rine, makasih loh. Oke, Ya, terima kasih Rine. Nanya ke temen-temen kah atau memang berpikir sendiri? pikir sendiri aja sih. Pikir sendiri dalam in-game? Ya, Atau setelah game kelar? pas in game, pas in game. Oh pas in-game. Jadi langsung berpikir gimana caranya biar menang, ngebalikin keadaan gitu ya? Ya, biar nggak susah. Biar nggak susah. Hari ini susah nggak menangin 2-1 untuk pertemuan kedua Rine? Susah. Susah. Tuh, kamu jungler berdarah panas masih nggak sih? Masih jadi jungler berdarah panas nggak sih? Sabar Bude, ini rambutnya nggak panas. Tergantung warna rambut ya. Oke, tapi kalau sekarang kita oper ke Dreams dulu ya. Dreams, Ya Bude. patch baru, alter ego. Beratkah untuk kalian menyesuaikan diri dengan patch terbaru? Nggak terlalu berat sih Bude, kayak paling ya gara-gara liburan lah. Hilang dong dikit. Jadi kemarin itu sempat gara-gara libur. Ya, Menutup leg jadi kalah, tapi sekarang udah mulai sadar lagi nih. ya insya Allah sadar. Oke, mulai sadar. Tapi untuk ngelihat sekarang persaingan di leg yang kedua, kalian mulainya memang cukup baik. Dan apa sih kalau dari Dreams nih yang mungkin akan kamu lakukan untuk menghabiskan leg yang kedua? Ya lakukan ya kayak seperti biasa aja udah sama anak-anak. Kayak lebih tryhard aja udah. Yang penting try hard aja. Tapi mid laner juga jadi salah satu role yang krusial banget nih di patch kali ini Hijume. Ada patch di alter ego, itu kan kayak udah combo maut kan? Ya. Untuk Hijume sendiri gimana nih? Ya nggak terlalu dipusingin sih Bude. Jadi patch udah bukan masalah beneran nih di alter ego. Ya enggak sih sekarang. Pasifnya alter ego udah nggak aktif. Sedikit lah kemarin. Sedikit kemarin. Ini aktif atau non aktifnya? Ada faktor tertentu nggak sih Hijume kasih tahu dong? Nanyain kapten kali ya Bude ya? Kapten sih kayaknya. Kapten. Hijume langsung ngoper gitu ya. Nggak, kenapa Bude? Jadi pasifnya AE itu tuh aktif sama non aktifnya ada faktor-faktornya nggak sih? Mungkin lebih ke arah playernya masing-masing aja sih. Kayak nggak saling ingetin atau nggak inget gitu. Kayak ngeblank kan bisa jadi faktor kan. Cuman yang bisa dilihat cuman dikit-dikit aja sih muncul-munculnya pasti PAE. Nggak sebanyak, ya udahlah itu intinya. Oke, nggak sebaik itulah. Tapi Ya. kalau kalian lagi performanya baik, siapa yang paling seneng di tim? Yang paling seneng, ini si Botak. Oh oke, paling ekspresif ya? Iya. Kalau kondisinya lagi kayak kemarin tuh, berat. Dia overthinking takutnya. Jadi kayak harus semangatin aja sih. Harus lebih ke arah si Botak ini tuh harus diayomi, harus digendong gitu, harus diapain. Karena memang player baru dan anyar, rookie Iya. satu-satunya di kalian. Bener. Soalnya yang yang tiganya udah berpengalaman juga kan. 4 dong, satunya. Enggak Kenapa kan 3? aku tiga berpengalaman. Terus dianya baru kan. Jadi Iya. harus disemangatin lebih aja. Harus disemangatin lebih. Ya. Tapi kalau misalnya ada ucapan-ucapan kayak, Hais kan juga, Bude tuh kemarin denger tuh ada yang mau nelpon gold lane MBL dari AE. Itu jadi cambuk untukmu atau kamu jadi ini juga nggak? Ini jadi sebenarnya aku nggak terlalu peduli sama orang-orang yang ngejudge kayak gitu-gitu. Dan mereka kan juga nggak tahu isi dalam tim kita kayak gimana. Gitu-gitu semuanya. Jadi ya bodo amat lah. Kan yang menilai itu kan belum nyampe di titik level pro player juga kan. Jadi nggak perlu dimasukin ke hati Kasih tahu, sih. Soalnya Bos. mereka kan ya beda lah pokoknya. Beda, oke. Beda. Belum masuk pro player. Dan nggak tahu isian kalian. Tapi yang ngomong kayaknya sudah pernah dan lagi jadi CEO tuh. Siapa Kak Bos Dewinya? tuh, bos gua itu, bos gua.
Ya kan, ya, Kamu mau ngasih iya. tahu sesuatu nggak sih? Kok Delwin aku dapat savage nih gitu. Enggak sih, itu masih biasa aja pada Delwin. Nanti semoga kita bisa kasih yang lebih baik lagi di match berikutnya. Bisa kasih yang lebih baik. Ya, Oke, Moskov lagi nggak sih? Kasih tau kok Delwin Moskov. nggak sih? Masih menarik sih Moskov emang. Bisa nggak sih? Bisa, emang kemarin tuh bisa menang emang. Apa kenapa tuh kemarin? Miskom tipis lah mungkin. Miskom tipis kok Delwin. Gitu. Jadi untuk selanjutnya leg 1 udah selesai, lalu match pertama leg kedua selesai. Menunggu match kedua dan selanjutnya, buset. Tapi mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol langsung ya. Bukan sama kalian ada yang spesial nih, karena kemenangan kalian hari ini nggak jadi orangnya datang ke GH, datangnya ke sini. Halo Ko Delwin. Hey! Kok menang kok? Akhirnya Bude. Lagi langsung pada pergi tuh kok. Tuh anak-anaknya kok. Enggak harus ngeliatin bos ini. Oh iya. Gak bisa. Kok Hais dapat savage? Iya makanya gue bingung sih Hais yang kemarin tuh kenapa ya Bude? Jawab Hais, kenapa tuh? Enggak napa-napa sih kok. Emang ya kurang hoki aja mungkin kalah. Hoki kok. Pak, jangan gitu Pak. Jangan gitu kok. Tapi udah bagus sis, nice sis. Hari ini lu mainnya udah bagus. Kalian semua mainnya bagus lah hari ini. Good job guys. Good Oke, job. thank you kok. Thank you. Tapi dengan permainan Hais hari ini udah kayak Kelra belum kok? Udah jadi Kelra belum kok? Jujur masih jauh. Waduh. Masih jauh, Bos. Jauh. Oke, masih jauh. Harapannya kok Delwin apa nih? Untuk mungkin per player atau untuk timnya? Ya harapan mereka bisa mainnya tetap fokus ke objektif, fokus ke menang ya kan. Mainnya bareng-bareng, jangan kayak kebelet menang atau gimana gitu loh. Tetap percaya coaching staff juga, percaya teman-teman kalian semua. Play as a team, win as a team. Kalau kalah juga lose as a team. Asik. Nino udah berkaca-kaca kok di sini. Jangan gitu Bude, jangan. Mau nangis lagi dia. Enggak. Tapi jawab dong. Kalian yang bisa menjawab. Kalau Budha yang ngejawab, beda nih. Udah langsung pesan-pesannya disampaikan langsung. Apa ya? Enggak. Berusaha maksimal lagi sih mungkin kok ya yang udah ya mungkin udah lah ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Kita juga pengen improve terus kok. Nggak pengen ada di bawah Setuju. kan. Ya intinya kayak gitu kok. Mantap banget. Tapi Ya jangan cepet puas boys. jangan Siap, cepet kok. puas. Siap. Udah langsung tuh. Beneran berkaca-kaca nih. Kok Delwin, Budi penasaran. Kemarin bilang hari ini kalau kalah mau ke GH. Mau itu GH. Tapi sekarang menang kok. Mau diapain nih? Mau ngapain kah? Ada sesuatu? Nggak ada. Tapi ya expect-nya kan menang 2 kali gitu kan minggu ini Bude. Biar posisi lebih enak di klasmen kan. Jadi ya setidaknya nggak perlu datang ke GH lah. Jadi nggak diapa-apain. Yang penting itu ya, yang penting bisa happy, yang penting menang. Ko Delwin juga bakal terus live stream berarti ya kok karena kemenangan hari ini. Betul, aman. Nggak jadi pensiun restream. Gak jadi pensiun stream. Ko Delwin, ini Alter Champs ngelihat Ko Delwin di MPL Arena, heboh banget Ko Delwin. Boleh dong sampai sesuatu buat Alter Champs nih yang hadir di MPL Arena yang kayaknya super fans yang gak kenal lelah. Ya thank you banget guys. Kalian semua Alter Champs itu fanbase terbaik yang gue pernah punya. Jadi thank you banget dukungan kalian setiap hari yang nge-DM juga, yang selalu beri komentar. Gue baca kok DM kalian semua, mau yang ngehujat juga, mau yang beneran kasih advice juga. Thank you guys, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Ko Delwin dan kita akan jumpa mungkin di lain waktu. Sekali lagi terima kasih Ko Delwin, thank you. Thank Thank you you, guys, Ko. yuk. Oke. Kaget gak? Kaget, Lumayan kaget. kaget banget. Tisu dulu gak Nino? Apa? Tisu dulu gak nih? Enggak Enggak ya? Karena ini masih baru permulaan gak sih untuk kalian? Coba leg kedua dari Alter Ego. Kata-kata untuk memulai leg kedua.
Gak ada kata-kata sih, gue pengennya bukti nyata gitu loh. Cuman sabar. Gue pengennya ya lebih baik dibanding leg 1 sih. Jadi kayak gak ada kata-kata, pengennya ngebuktiin aja nanti. Dan tiada kata-kata yang ada bukti nyata. Bukti nyata mereka dapatkan kemenangan 2-1. Sambutlah Arthur Champs, kemenangan Alter Ego. Bentar. Ini takut cedera doang gue. Takut cedera nih. Baru Savage cedera tuh. Makanya nih. Jumplang. Benar. Mainnya sih pakai jempol memang, tapi kalau pinggang juga kan lumayan ya. Kalau malah Lumayan, kejepit kan puyeng juga. Lumayan pinggang sakit. Dan itu dia 2-1 kawan-kawan Alter Ego. Ya, dia tetap mengubur impian Navi untuk memenangkan match pertamanya. Iya. Membuka kemenangan pertama bagi Navi. Ya, masih ada di mimpi sekarang. Kemenangan flawless itu juga tidak membuat sosok dari Navi di game yang pertama itu mau membawa kemenangan untuk mereka. Tapi the best thing yang bisa mereka lakukan adalah ini, fight untuk dapetin 1 poin. Iya. Setidaknya at least. Keep trying ya buat Navi juga. Tapi Alter Ego akhirnya nih mereka bisa menjawab juga di game yang ketiga tadi ya. Tetap dengan pola permainan agresif dari early game yang tidak memberikan ruang gerak juga akhirnya nih ya. Setiap kali mereka mengunci early game-nya, mereka dapetin juga buat di late game-nya. Ini bahkan gak sampai late game gitu loh, karena memang sangat noble sekali. Oke, MVP of the match. Di match yang kedua kali ini Siapa? Rek? jatuh Rek? kepada Bukan? Ride. Sama-sama R kan? Bukan gitu. Kamera tadi udah ke Rine langsung kawan-kawan dan ini dia Hayabusa tanpa tumbang. Di match yang terakhir tadi, di game yang terakhir dia menunjukkan kalau memang power Hayabusa tuh ada di Rine. Ya terlalu jadi ya memang ya. Dan Hayabusa juga tadi kan yang kita mention di awal-awal bagaimana untuk early game-nya dia sangat tahu untuk farming pattern waktu lagi menang. Ya. Tapi gua ngeliat ya dampak besar yang ada dari 2 game berturut-turut tuh ada di Bijumel. Ya. Kayak dia diem-diem tapi ya nge-nyupply kan. Iya. Asisnya juga banyak tadi buat Ijume. Dia ganggu team fight, dia banyak banget selain nge-deliver damage juga. Tapi ya itu tadi emang gak bisa di retry. Karena selalu seger tuh lihat baik jatuh bentar di sini sampai dalam turret, ngebadanin dulu biar teman-teman yang lainnya bisa masuk enak juga. Lumayan bisa nahan 2-3 kali damage dari turret. Ya, selain karena Navinya juga lumayan memaksakan tadi ya untuk mode defensifnya mereka. Yang maju 1 persatu akhirnya ya kayak absen jadinya om. Karena ini begitu selesai juga, ada Dominator Descent juga berdiri di sana. Dan tim aja kayak udah 1 tumbang, yang lainnya nyusul juga. Iya. Gak bisa mundur lagi. Dan ya udah. Dan akhirnya kita melihat kayak untuk Tsunami Slam sendiri ini kayak tidak efisien. Tidak efisien, mau diangkat yang mana? Kalau diangkat, no follow up. Ini dia tadi kayak mungkin Betex lebih good. Versus Harit juga kayak gue lupa ada seseorang kayak streamer gitu yang ngomong. Extra player juga kayak Harit. Beatrix itu lawan yang paling enak untuk Harit karena damage dia yang ya sakit burst damage gitu kan. Jadi gak ngasih nafas lah buat Haritnya. Langsung instant ya, tapi game time yang sangat-sangat cepat sekali ternyata di bawah 11 menit. 10 menit 57 detik. Iya, nanti Juve-nya ya hampir 100% untuk KP-nya. Full assist memang, tapi dia sangat mengganggu dengan Dominator Distance yang sering dimainkan juga. Rine, ini sedikit mengganggu tempo untuk Aether ya, dan sayangnya Aether baru dengan 2 item. Hunter Strike bersama dengan War X. Cooldown-nya berarti ada di angka 30-an ya kalau sama Purple ya. Ya, udah hampir mentok ya. Mungkin nanti ada satu lagi kali om. Oke. Kita endless kali kan, ada tipis-tipis dan tambahan. Cuma ya kita bahas sedikit soal Aether yang dimana Lancelot-nya yang tadi di awal terlihat masih oke. Tapi masuk di mid game kembali om. Tempo turun membuat Navi performanya juga turun. Ya, dan juga pressure kali ya yang membuat Aether harus seperti itu karena dia menggunakan Lancelot. Benar. Kalau Lancelot ya hampir sama, snowball itu bagus, kalau enggak ya berusaha untuk mendapatkan objektif dengan mencuri. Apakah ada pressure juga om? Karena ketika Lancelot muncul di MPL itu wow sekali. Iya, setelah itu Performanya kan setelah itu yang menggunakan Lancelot masih belum nih. belum ketemu lagi Belum ya. ketemu lagi nih, baru satu usernya yang oke gitu loh. Oke. Dan itu tadi konsep yang kurang sesuai sih gue ngerasa dari draftnya. Entah kenapa banyak sekali ya metode kalian tanpa follow up kayak gini om. Yap, dimana kalian memang dia butuh teman di belakang, memang kalian bisa pick off dengan cukup mudah. Tapi kalau gak ada yang bisa follow up, lawan akan bisa langsung kabur juga. Entah itu menggunakan flicker atau ya menggunakan purify juga untuk mencegah ya dari pencurian Tsunami Slam.
Ya, itulah tadi dari deretan item.